Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. God bless you. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari Daniel, saudara-saudara, bagaimana menghadapi masa-masa yang sulit. Bahkan mereka mampu menjadi berkat di masa-masa yang sulit. Berdampak, hidup yang berdampak bagi lingkungan, bagi orang lain. Itu yang akan kita lihat di sini. Kita tahu bahwa setiap orang mengalami persoalan. Bahkan hari-hari ini bangsa kita mengalami pergumulan. Bukan saja bangsa kita, tapi dunia ini menghadapi satu virus yang mematikan, saudara-saudara. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah akan menolong kita, sehingga hidup kita berdampak, saudara-saudara, di masa yang sulit. Anak-anak Tuhan sangatlah mungkin memberi dampak di masa yang sulit. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan di atas segalanya, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Apa rahasia Daniel dan teman-temannya berdampak di masa yang sulit? Nah, kita akan melihat firman Tuhan ini dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, saudara-saudara, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Inilah rahasia yang pertama. Jika ingin hidup kita berkemenangan, berdampak di masa yang sulit, mampu menurunkan berkat kepada anak-anak cucu kita, maka saudara-saudara, jangan kompromi dengan dosa. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, saudara-saudara. Sesuatu yang luar biasa. Daniel yang masih muda, Daniel yang tidak punya pembimbing rohani ya di istana Babel, tetapi memberikan satu dampak yang luar biasa. Dimulai dari hidup Daniel yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita tahu bahwa pada waktu itu, saudara-saudara, di Babel terjadi penyembahan berhala di sana sini. Dan banyak lagi. Namun kita tahu bahwa Daniel mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Daniel mampu membedakan mana yang berkenan kepada Allah. Dan Daniel mampu memilih dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Akibatnya, saudara, ini yang luar biasa. Banyak orang ingin berkat, banyak orang ingin diangkat oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pilihan sangat menentukan. Karena dikatakan ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah mengaruniakan. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Bahkan ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dimulai dengan satu hidup yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, ya, seberapa pentingkah iman kita bagi diri kita? Tidaklah gampang mempertahankan iman yang sejati di masa-masa yang sulit. Mengakui Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berfirman, kalau kita mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Daniel tetap berdoa,
3 kali 1 hari, saudara-saudara, di pasal 6. Walaupun taruhannya adalah nyawa. Bagi Daniel, iman itu sesuatu yang mahal. Bahkan di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego di pasal 3 menghadapi perapian yang menyala-nyala, nyawa harus menjadi taruhannya. Barang siapa tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja, taruhannya adalah nyawa dan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Saya akan bacakan kepada kita. Haleluya. Satu ungkapan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah yang kami puja, Daniel 3:17, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tidak menuntut Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku, tetap ku ikut walau sendiri. Haleluya. Tetap mengikut Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap mengikut Tuhan. Dan kita melihat raja menjadi heran. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika mereka masuk ke dalam api itu, dimasukkan 3 orang, tapi di sana dilihat ada 4 orang. Bahkan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego pun harus mati kena api, saudara, terbakar. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tetap cinta kepada Tuhan, tidak menyangkal Tuhan dengan segala risikonya, maka kita tahu ada pembelaan Tuhan. Kita akan mewariskan sesuatu yang berharga bagi anak cucu kita, bagi generasi kita, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Memang tidak gampang. Terciptanya sebuah lagu, mengikut Yesus, keputusanku, tetap ku ikut. Saudara-saudara, kalau kita tahu secara lagu ini, kepala suku membunuh istri, kemudian anak-anaknya, tetapi orang ini tetap mengikut Yesus. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, suku-suku ini pun diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak lagi kisah yang hebat. Bagaimana orang-orang yang memilih untuk cinta Tuhan, hidupnya dibela oleh Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita menjaga kekudusan Tuhan, maka secara otomatis hidup kita akan menjadi berkat. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kiranya poin ini memberkati kita, saudara-saudara. Memilih yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Maka hidup kita akan memberikan dampak yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita berdampak? Yang kedua, kita harus punya sikap untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Apa yang dimaksud memberi kemuliaan kepada Tuhan? Hal ini lebih mengarah kepada gelora hati kita, kerinduan hati kita, keinginan hati kita, sikap hati kita yang ingin memuliakan Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 20 dikatakan firman Tuhan, dan berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ketika Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar, maka kita lihat, saudara, bahwa di balik semua itu kerinduannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 27, Daniel menjawab katanya, ya Raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, yang memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ayat 30, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua
orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Orang-orang yang ingin nama Tuhan dipermuliakan, hidupnya pasti akan memberikan dampak. Puji Tuhan. Jaga hati, sikap yang benar di hadapan Tuhan, motivasi yang murni dan tulus di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan berdampak bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi generasi kita. Karena di balik karya yang hebat ada sebuah gelora yang kuat. Jaga hadirat Tuhan dan miliki gelora cinta Tuhan. Di balik karya yang hebat ada sebuah gelora yang kuat. Di balik keselamatan jiwa-jiwa ada cinta Tuhan yang kuat buat kita. Bukan paku Romawi yang menahan Yesus di kayu salib, tetapi cinta Tuhanlah yang membuat dia tersalib, cintanya kepada kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.